طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannif al-habibul imam Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrarihi fid darain amin ila an qala war-riddatu salasatu aqsamin i'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Wariddatu lan utawi riddah salasatu aqsamin iku telu piro-piro dunduman. Iku telu piro-piro dunduman bagian. I'tiqadatun rupane kang bangsa i'tiqad. Wa af'alun lan piro-piro agawean. Wa aqwalun lan piro-piro ucapan. Wa aqwalun lan piro-piro pengucapan. Wa kullu qismin yatasha'abu syu'uban katsiratan. Wa kullu qismin lan utawi saben-saben dunduman. Wa kullu qismin lan utawi saben-saben dunduman yatasha'abu iku nyawang bercabang. Syu'uban katsiratan kelawan cabang katsiratan kang akeh. Faminal awali mongko tetep setengah saking kang kawitan. Faminal awali mongko iku tetep saking kawitan. Asyakku fillahi utawi ragu fillahi maring Gusti Allah. Asyakku ragu fillahi maring Gusti Allah. Ai fi wujudihi ragu ing dalam wujudnya Gusti Allah. Ragu kalau Allah itu berbeda dengan makhluknya, itu namanya asyakku fillah. Au fi rasulihi utawa ragu fi rasulihi ing dalem pira-pira utusane Gusti Allah. Fi rasulihi ing dalem utusane Gusti Allah. Contohnya kaya ragu sama Rasulullah, apakah beliau itu utusan Allah atau bukan, itu nggak boleh.
itu termasuk riddah. Awil Qur'ani utawa Quran, ragu sama Quran. Contohnya Quran iku apa saking Gusti Allah, apa saking Kanjeng Nabi. Itu ragu. Quran itu dari Allah apa dari Nabi ya? Itu termasuk riddah kang bangsa i'tiqad, keyakinan atau yang berkaitan dengan hati. Awil yaumil akhiri utawa ragu hari akhir, ragu dengan yaumul qiyamah, ragu sama hari kiamat. Dinamakan hari kiamat summiya bidzalika li'annahu la laila ba'dahu wa la nahar. Dinamakan yaumul qiyamah atau yaumul akhir karena tidak ada siang dan tidak ada malam setelahnya sudah. Atau dinamakan yaumul qiyamah atau yaumul akhir karena akhir daripada hari-hari dunia. Nek wong ragu sama yaumul qiyamah, yaitu termasuk riddah. Awil jannati awin nar utawa ragu ning surga utawa neraka. Ragu onone surga, ragu onone neraka, itu termasuk riddah. Jadi wajib bagi setiap orang muslim meyakini bahwa surga dan neraka itu ada. Kapan adanya? Ya sekarang juga sudah ada. Berbeda halnya dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah di luar ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahwa surga itu sekarang belum ada. Bi'adami wujudihima al-an. Kalau kita kan meyakini bahwa surga itu dari sekarang sudah ada. Tapi kalau Mu'tazilah mengatakan surga itu belum ada sekarang. Adanya kapan? Nanti yaumul jaza, hari pembalasan baru ada. Itu Mu'tazilah. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, ojo dipercaya. Karena akidahnya bukan akidah ahlus sunnah. Kalau kita sekarang pun sudah ada. Awis sawabi utawa ragu dengan adanya ganjaran. As-sawab, ganjaran. Bukan apa sih? Hah? Apa? Sawab. Saubun. Kalau itu sawabun. Sawabun itu ganjaran, pahala. Awil iqabi utawa siksa. Ragu adanya siksa. Jadi ganjaran iku ya ono, siksaan ya ono. Jadi itu harus yakin pahala Allah berikan atas karunia Allah berikan kepada hambanya, dan siksanya Allah juga Allah akan memberikan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman atau meninggalkan meninggalkan perintah-perintah Allah. Dan itu bukan kezaliman Allah, tapi keadilan Allah. Aw nahwi dzalika utawa
sepadane dzalika mengkono-mengkono. Au nahwi dzalika utawa sepadane dzalika mengkono-mengkono. Mimma apa sih nahwi dzalika? Mimma saking barang huwa utawi ma utawi barang mujma'un kang den sepakati. Huwa utawi barang mujma'un iku kang disepakati alaihi ing atase ma. Jadi yang pertama kita harus meyakini, ini penting ya. Jadi ar-riddah kang bangsa i'tiqad yang berkaitan dengan hati. Jadi kita harus yakin, kita harus yakin ya bahwa termasuk daripada riddah itu asyakku fillah, ragu dengan adanya Allah, adanya Nabi, itu juga termasuk riddah. Ragu sama Quran, ragu sama hari akhir, ragu sama surga, ragu sama neraka, ragu sama pahala, ragu sama siksa, atau apa saja yang memang itu sudah disepakati. Perkara-perkara yang mujma'un alaihi, sudah disepakati oleh para ulama. Contohnya kal Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Contohnya seperti Isra. Nah, kalau Mi'rajnya orang nggak yakin dengan Mi'raj, dihukumi bukan kafir tapi fasik kalau Mi'raj. Tapi kalau Isra kafir. Orang yang tidak yakin atau ragu dengan Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ya kan, tanggal 27 Rajab ala maqilal ulama dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, itu nas fil Quran karena ada di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal Masjidil Harami ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, itu kan di dalam Al-Quran. Nah, orang yang tidak meyakini atau ragu dengan Isra-nya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu riddah murtad. Bayangin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa biasa ditempuh berbulan-bulan, ya kan? Sedangkan dicapai oleh Nabi hanya sebentar, sebagian malam, sampai Mi'raj, sampai ke langit, itu hanya sebagian malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan itu bukan keseluruhan, pakai nakirah kan, lailan, tapi sebagian malam kecil ditempuh dengan, makanya mereka tidak percaya. Orang-orang yang tidak punya iman ya, orang-orang yang tidak punya iman yang nggak percaya. Orang-orang kafir di saat itu nggak percaya bahwa Nabi itu bisa menempuh sebentar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Biasa ditempuh 3 bulan perjalanan. Di saat itu nggak ada mobil, nggak ada pesawat. Mereka nggak percaya ya, ya memang alhamdulillah kita tidak di zaman itu, ya kan? Ya kadang orang, coba saya di zaman itu jadi pembela Nabi, kata siapa? Kemungkinan, na'udzubillah min dzalik, Allah lebih tahu. Makanya Allah mewujudkan kita itu, mengadakan kita di zaman ini. Kalau di zaman itu, siapa yang siapa yang tidak kebingungan? Orang nggak ada pesawat, nggak ada jet, pakainya pakai onta. Nah, orang-orang Quraisy itu biasa melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa menempuh 3 bulan perjalanan berangkat, pulang 3 bulan. Sama Nabi ditempuh hanya sebentar menggunakan buraq. Menggunakan buraq. Makanya kan
ada beberapa pertanyaan, orang-orang kafir Quraisy sama Nabi. Begitu Nabi pulang, yang ditanyakan apa? Kalau memang benar, coba ada berapa jumlah pintunya Masjidil Aqsa? Ya Muhammad, kalau memang benar kamu sampai ke sana, coba hitung berapa pintunya Masjidil Aqsa. Coba, Alwi, kamu di Dalwa 6 tahun. Berapa pintu Masjid Dalwa? Banyak. Iya pintu masuknya ada berapa? Ada banyak tuh berapa? Di Dalwa. Ayo, kamu berapa tahun? Jendelanya ada berapa? Orang-orang Quraisy itu menanyakan sama Nabi masalah itu. Coba bayangin. Apa nggak bingung kalau kalau bukan Nabi yang ditanya? Terus apakah Nabi itu datang ke Masjidil Aqsa itu untuk ngitung itu? Enggak. Tapi ditanyakan itu. Coba Muhammad, sebutkan berapa ini jendela-jendela Masjidil Haram. Tiangnya piro? Lawangnya piro? Langsung ya malaikat bawa itu Masjidil Aqsa di depan Nabi, dihitung kayak pakai infocus apa itu. Langsung sekian. Ya memang Nabi ke sana kan bukan untuk ngitung itu. Masya Allah. Nah, makanya orang yang tidak percaya dengan Isra maka dihukumi kafir. Tapi kalau orang yang tidak percaya dengan Mi'rajnya Nabi dihukumi fasik. Karena di ayat itu hanya menyebutkan Isra. Ayat yang menyebutkan Mi'raj di mana? Surat An-Najm. Wa najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Terus di situ fakana qaba qausaini au adna. Jadi di situ menyebutkan tentang Mi'raj. Tapi kalau Isra-nya tidak, artinya kalau Mi'raj enggak terang-terangan, kalau Isra terang-terangan. Nah, kenapa Allah menyebutkan Isra dulu? Enggak langsung Mi'raj. Karena Allah tahu batas kemampuan manusia itu segitu. Coba perjalanan darat aja mereka nggak percaya. Dan bahkan banyak yang murtad. Hanya perjalanan dunia ke dunia. Apalagi perjalanan dunia ke akhirat. Jebol otaknya manusia. Makanya ketika mendapatkan berita-berita tentang hadis Rasulullah, cerita-cerita tentang Rasulullah, kita iman dulu. Ya. Iman saja. Apa yang dibawa oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi, iman sudah. Ya. Termasuk tentang surga, neraka, kita harus meyakini bahwa saat ini pun surga, neraka sudah ada. Berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah meyakini surga, neraka itu belum ada. Kapan adanya? Yaumul jaza. Ya, jadi itu mimma huwa mujma'un alaih. Perkara yang sudah disepakati. Termasuk Isra, karena sudah sepakat. Makanya nggak boleh kita nggak yakin. Harus mantap, nggak boleh ragu. Terus, awi taqada faqda sifatin. Awi taqada faqda sifatin. Utawa meyakini. Awi taqada utawa i'tiqadi sapa man, utawa i'tiqadi sapa man faqda sifatin ing sepine siji sifat. Faqda
sifatin ing sepine siji sifat min sifatillahi ta'ala saking piro-piro sifate Allah ta'ala hale mahaluhur. Al wajibati kang wajib, al wajibati kang wajib lahu kedua Gusti Allah ijma'an hale ijma'an disepakati. Contohnya seperti apa? Kal ilmi kaya sifat ilmu Gusti Allah. Ya, seperti ilmu Gusti Allah. Au nasaba lahu sifatan utawa nisbat akan au nasaba utawa nisbat akan sapa man au nasaba utawa nisbataken sapa man lahu keduene Gusti Allah sifatan ing siji sifat yajib kang wajib tanzihuhu apa nyuci akan Gusti Allah tanzihuhu apa nyuci akan Gusti Allah anha saking sifat anha saking sifat ijma'an hale ijma'an kal jismi kaya jisim Allah itu berbentuk. A'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Berbentuk seperti bentuk manusia misalnya atau berbentuk seperti bentuknya makhluk. Itu termasuk perkara yang membuat seseorang itu murtad. Apa Bi? Kita emang gak mau kiri ya, tapi kita hindarin tapi otak tuh ya. Nah itu waswas. Iku waswas. Pokoknya semua yang terlintas di dalam otak kita, yang ada di dalam otak kita sama hati kita, pokoknya itu Allah berbeda dengan itu semuanya. Itu namanya setan. Paham gak nih? Termasuk perkara yang membuat seseorang itu murtad, meyakini ya tidak adanya satu sifat dari sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah secara ijma. Secara ijma. Contohnya kayak sifat ilmunya Allah. Ilmu Allah itu kan mengetahui. Al-alim, maha mengetahui. Allah punya sifat itu ilmu. Ilmunya Allah mengetahuinya bukan bil kulliyat, tapi juz'iyat pun tahu. Bagian-bagiannya itu tahu. Ya, berbeda dengan di luar ahlus sunnah wal jamaah. Atau al-falasifah yang meyakini bahwa Allah itu hanya mengetahui secara kulliyat saja.
secara kul, tidak secara al-juz'i, bagian-bagian. Jadi kita harus tahu, kita harus mantap, kita punya akidah ya, nggak boleh ragu. Itu termasuk orang yang menafikan atau mentiadakan salah satu sifat dari sifat-sifatnya Allah yang wajib bagi Allah secara ijma'. Kalau dia sudah menafikan itu, bid'ah. Nas'alullah al-afa wal-afiyah. Atau menisbatkan satu sifat, ya, menisbatkan satu sifat yang tidak boleh untuk Allah. Artinya nggak mungkin sifat itu dimiliki oleh Allah secara mujma'. Contohnya jisim. Allah itu berjisim. Nggak boleh. Bisa murtad. Bisa murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kayak contoh, makanya kan ada golongan mujassimah. Orang mujassimah yang mengatakan bahwa Allah itu berbentuk. Nggak boleh gitu. Allah itu mukhalifun lil hawadith. Mukhalafatuhu lil hawa. Beda Allah dengan makhluknya. Kemudian terus bisa cuma guru. Nah, terus lanjut. Jelas ya? Au halala muharraman bil ijma'i. Au halala utawa ngalalaken sapa man. Muharraman ing perkara haram. Au halala utawa ngalalaken sapa man muharraman ing perkara kang diharamaken. Bil ijma'i kelawan ijma'. Makluman kang den weruhi sifatnya muharraman. Makluman kang diketahui, kang den weruhi. Minad dini saking agama bid darurati kelawan darurah. Artinya nggak perlu pakai dalil lagi. Makluman minad din bid darurah itu nggak pakai dalil. Orang alim, orang awam harus tahu. Orang alim, orang awam harus tahu. Itu namanya perkara yang makluman minad din bil darurah. Contohnya mimma. Contohnya iki. Mimma saking barang la yakfa kang ora samar opo barang alaihing atase man perkara-perkara yang tidak samar. Artinya orang alim, orang awam contoh kazina. Contohnya kazina, koyok zina. Ada orang menghalalkan zina. Nah, sedangkan zina ini termasuk makluman minad dini bid darurah. Mimma la yakhfa alaihi. Secara ijma' zina itu haram. Dan orang alim dan orang awam semuanya tahu bahwa zina itu haram. Zina itu secara ijma' itu haram.
Maka ketika ada orang menghalalkan zina, itu termasuk riddah. Nas'alullah al-afiyah. Wal liwat, lan liwat, perbuatan kaum Lut, termasuk juga makluman minad dini bil darurah. Keharamannya itu sudah ijma. Wal qatli, lan mateni, wal qatli lan mateni, was sariqati, lan nyolong, apa sariqah? Akhdhul mali khafiyah min hirzi mithlihi. Jadi mengambil barang orang sembunyi-sembuh, itu namanya sariqah. Wal ghasabi, lan gosop, mengambil sesuatu secara zalim tanpa sembunyi-sembuh, baik tanpa sembunyi-sembunyi, iya tanpa sepengetahuan, iya itu nyuri namanya. Kalau tanpa sepengetahuan itu nyuri, bukan gosop. Sing jenenge gosop itu ngambil sesuatu terang-terangan. Ya, ambil sendal terang-terangan, dikuasai sama dia. Tapi terang-terangan. Nah, orangnya nggak ngasih izin, itu namanya gosop. Orangnya tahu. Ya, orangnya tahu. Orangnya nggak ridho, tetap dia pakai. Itu gosop namanya. Orangnya nggak boleh. Bisa maksa. Ya, itu namanya gosop. Au harrama halalan. Jadi awas ya. Jadi perkara-perkara yang haram tapi dihalalkan. Itu yang pertama. Seperti apa? Zina, liwat, sariqah, qatl, sama gosop atau lainnya. Apa saja yang sudah mujma' alaih, sudah disepakati oleh ulama bahwa itu haram, terus dihalalkan sama orang ini, itu riddah. Dia dalam hatinya itu kan ini kan masih bahas masalah i'tiqadat. Kang Bongso dia halal itu. Itu hati-hati. Zina di dalam hatinya halal, hati-hati. Itu riddah. Qatl, halal tak bunuh ini. Halal bunuh dia ini. Padahal orang muslim. Na'udzubillah min dzalik. Itu bisa keluar dari Islam. Terus au harrama halalan, utawa ngaramaken sapa man halalan ing perkara kang halal. Kadzalika kaya mengkono-mengkono ai bil ijma', tegese bil ijma' makluman minad din bid darurah. Artinya perkara itu secara ijma' bahwa itu halal, terus kemudian makluman minad din bil darurah. Contohnya kayak apa? Kal bai'i, kayak jual beli. Halal apa haram? Halal. Terus diharamkan sama orang ini. Itu namanya murtad, riddah. Kang bokso dalam hati jual beli itu haram misalkan. Nah, sudah riddah itu. Wan nikah. Mengharamkan nikah. Termasuk nikah halal. Diharamkan sama orang ini. Atau orang meyakini bahwa nikah itu haram. Itu termasuk riddah.
An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. An-nikahu syiarul anbiya wa syiarul auliya. Contoh maning. Jelas ya? Au nafa wujuba mujma'in alaihi kadzalik. Au nafa utawa nafiaken, menghilangkan, menafikan. Nafi'no. Au nafa utawa nafiaken sapa man wujuba mujma'in alaihi ing kewajibane perkara kang den sepakati alaihi ing atase perkara. Ing atase perkara atau wajib. Oleh sini domirnya kepada wajib. Kadzalika kaya mengkono-mengkono ai tegese makluman minad dini bil darurah. Contone kasalawatil khamsi kaya pira-pira salawat al khamsi kang lima. Ada orang menafikan kewajiban salat yang 5. Zuhur, oh enggak wajib itu. Tidak. Karena sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh termasuk mujma'an wa ma'luman minad din bil darurah. Orang kalau sudah menafikan salah satu ini ya sudah. Nasallallahu alaihi wasallam. Au sajdatin minha. Jangankan 5 sholat kata beliau. Au sajdatin minha utawa siji sujud minha saking 5 sholat. Sujud 1 rakaat berapa sekali sujud? 2. 1 sujud aja dia menafikannya. Oh ini nggak wajib ini. Riddah. Ngeri nggak? Ngeri. Wa zakati lan zakat. Wa zakati lan zakat. Selain zakat tijarah ya. Kalau zakat orang kalau ingkar dengan zakat tijarah tidak dihukumi kafir. Tapi kalau zakat selainnya itu kafir. Karena zakat tijarah di qaul qadim itu enggak wajib. Ala kulli hal tetap wajib, zakat tijarah wajib. Tapi bagi yang mengingkarinya tidak dihukumi kafir, tapi fasik. Ya, tapi fasik. Wassaumi lan puasa fi Ramadan. Menafikan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Termasuk riddah. Wal haji lan haji. Wal wudu ilan wudu. Paham? Lanjut. Au jaba ma lam yajib ijma'an kadzalik. Au jaba utawa wajibaken sapa man ma ing barang. Utawa wajibaken sapa man ma ing barang. Lam yajib kang ora wajib apa ma. Lam yajib kang ora wajib apa ma ijma'an hale ijma'an. Kadzalika kaya mengkono-mengkono ai minad dini makluman minad din bil darurah. Jadi mewajibkan perkara yang tidak wajib secara ijma'. Secara ijma' ini enggak wajib. Terus kemudian diwajibkan sama orang ini termasuk juga riddah. Contoh. 6 rakaat. Subuh 2 rakaat.
Ya kan, 2 rakaat. Ditambahin 1 rakaat. Sudah secara ijma ini nggak bohong. Ditambahin sama orang ini. Itu termasuk rida. Banyak nambah pahala. Atau nambah sujud. Ketiga. Dari 3 sujud misalkan setiap rakaat. Itu termasuk kalau meyakini, arti meyakini bahwa itu wajib gitu loh. Bukan kesalahan ya, mewajibkan perkara yang tidak wajib. Terus au nafa masyru'iyata mujma'in alaihi kadzalik. Utawa nafi'aken sapa man masyru'iyata perkara kang den syariataken secara mujma' alaih. Kadzalika kaya mengkono-mengkono makluman minad-din bi darurah. Apa Far? Jadi menafikan au nafa utawa nafi'aken sapa man masyru'iyata mujma'in alaihi ing perkara syariat kang disepakati alaihi ing atase man. Kadzalika kaya mengkono-mengkono. Contone karawatib ma'al faraid. Seperti contohnya salat rawatib qabliyah sama ba'di. Ya. Kan terikat qabliyah zuhur sama ba'diyah zuhur ada. Qabliyah asar ada, ba'diyah asar memang tidak ada. Qabliyah maghrib ada, ba'diyah maghrib ada, qabliyah isya ada, ba'diyah isya ada. Terus dinafikan sama orang ini, ditiadakan seperkara yang sudah syariat. Ini kan syariat karena kaitannya dengan syariat dan juga mujma' alaih, sudah disepakati. Ya, terus dinafikan termasuk. Contohnya contoh kayak salat tarawih, id, itu kan perkara sunnah tapi masyru'iyah. Memang sunnah tapi masyru'i, disyariatkan. Tapi dinafikan sama orang ini, salat id, salat duha walaupun sunnah. Ya, itu sudah rida. Karena menafikan yang perkara yang disyariatkan. Dikit lagi. Au azama utawa nejo au azama utawa nejo sapa man alal kufri ing atase perbuatan kafir, perbuatan kufur. Kufur itu kan masdar. Jadi perbuatan yang menyebabkan dia kafir. Au azama utawa nejo sapa man alal kufri ing atase perbuatan kufur fil mustaqbali ing dalam mustakbal. Mustakbal itu apa? Bahasa Jawane ing dalam zaman mustakbal. Sing arep teko. Iya, mustakbal. Kang arep teko. Contohnya dia nejo, azam, punya niat. Ada Z misalkan. Ada fulan, jangan Z, fulan. Fulan sekarang ini dia ngucap besok, kata fulan ini, besok saya mau kufur, besok mau melakukan atau perbuatan kufur, itu sudah murtad walaupun dia belum melakukannya,
Karena yang namanya babul iman itu adyak, sempit. Iman itu seperti sholat. Sholat itu seperti iman. Iman itu adyaku baban. Bab yang paling sempit. Apa sempit? Maksudnya tergelincir sedikit. Bisa jadi salah atau keluar dari sempit. Makanya harus betul. Makanya kenapa kita makanya sering baca la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan, la ilaha illallah al-aman min zawalil iman amin fitnati syaitan ya gadim al-ihsan kamlak alaina min ihsan ihsanul gadim ya hanan ya manan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ighfir lana warhamna anta khair. Kenapa seperti itu? Karena untuk menjaga iman kita. Karena yang namanya iman babnya sempit. Ngomong begini walaupun besok sudah keluar. Contoh kayak sholat. Jafar lagi sholat, Uli lagi sholat. Terus terlintas dalam hatinya, pentak penggotakan Bu, batal gak? Batal. Pengen batalin sholat walaupun belum batal gak? Batal. Atau ragu, batalin apa enggak? Batal enggak? Batal itu sholat. Adyaku baban kal iman. Seperti iman. Misalkan ada Z atau fulan, ragu dia. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi afiyah. Murtad apa beli ya? Adyaku baban. Oh, hati-hati. Mengerikan. Makanya kan banyak orang itu muslim belum tentu iman. Iya, makanya banyak orang yang mati tidak membawa iman. Karena apa ya? Karena nggak sadar dia. Karena nggak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya insya Allah dijaga terus kemudian dibentengi. Makanya kata Sahibul Zubat, fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi za tajdidi bi kathrati salati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati wa syahwatu nafsi ma'a dhunubi mujibatani gaswatal. Jadi fakul minal iman fi masjid. Kalau bisa iman itu selalu tambah. Memang mempertahankan iman saja sulit, apalagi menambah. Nah, kalau untuk menambah, yaitu harus takwa, terus dibarengi takwa, terus memperbanyak sholat, memperbanyak sholawat, istighfar. Nah, dikit lagi. Au azama alal kufri al mustaqbal fil mustaqbal, au ala fi'li syai'in mimma dzukir. Au ala fi'li syai'in utawa nejo ala fi'li syai'in ing atase nglakoni sewiji-wiji mimma dzukir saking barang dzukira kang den sebut apa mak ai minal kufri, tegese saking tegese saking kufur. Au taraddada fihi utawa mang ragu fihi ing dalam kufur. La waswasuhu la ora kufur apa waswasuhu apa waswase man. Paham gak ini? Paham gak ini? Jadi intinya gini,
Nah, ini terakhir kan. Jadi menafik dia azam al-kufur fil mustaqbal. Sudah kufur. Atau ingin melakukan sesuatu yang tadi yang disebutkan. Ingin melakukan perkara-perkara yang tadi. Contoh yang menghalalkan yang haram atau segala macam. Yang seperti itu terus kemudian autarat dada atau mang-mang bingung. Yang tadi Abi sebutkan. Na'udzubillah fulan murtad apa enggak? Murtad apa? Sudah murtad. Taraddada fihi. Taraddada fil kufri. Taraddada mang-mang fihi ing dalam kufur. Itu sudahkah artinya murtad. Mang-mang itu bolak-balik apa? Apa wi mang-mang itu ya? Ragu. Ya. Mafhum ya? Nah, ini perkara bukan tidak menjadikan murtad was-wasnya seseorang. Was-was di dalam kekufu. Contoh sering terlintas dalam pikiran kita, hati kita kan. Masalah itu yang tadi Alwi cerita, yang tadi kadang datang pikiran oh begini Allah, itu kita halangi. Itu was-was. Itu setan. Atau terlintas dalam hati yang tadi yang kita sebutkan itu semuanya itu semua pasti ada. Sering namanya setan. Apalagi pas di hari-hari kematian. Serangan setan itu gimana caranya bikin waswas seseorang supaya keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, setan yang senang. Katanya gitu kan. Nah, kalau waswas tidak termasuk apa? Tidak termasuk menjadikan seorang itu kafir. Li'annal waswasa ghairu munaqidin lil jazmi fa inna dzalika mimma yubtala bihil muwaswis. Karena biasanya orang begini itu orang yang waswas ya. Nah, caranya gimana? Ya itu caranya ya sering-sering sholawat. Ya tadi itu zikir yang habis sholat subuh apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, la bi dzikrillah tatma'innul qulub, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diresapi 3 kali. Kemudian baca la ilaha illallah 5 kali. Kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali, la ilaha illallah 5 kali. Kemudian Allahu Allah 25 kali, terus ditutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Terus baca sering-sering baca la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Insyaallah mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah. Ya, ini penting perkara-perkara begini. Banyak orang yang nggak tahu. Pada akhirnya dia merasa iman, merasa enggak masih merasa dirinya masih tetap muslim. Tapi dia karena sering tasahul ya menggampangkan, nggak mau belajar, pada akhirnya terjerumus, matinya tidak membawa iman. Nasallallahu alaihi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة واستر لنا العورات وأمن الروعات وكل بما واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي بچا والليل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى فما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها